Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas desain penyusunan media pembelajaran. Emang media pembelajaran itu merupakan hal yang amat sangat penting dalam penyampaian penyampaian pengetahuan dari guru ke peserta didik. Otomatis perlu banyak penyesuaian dari mulai zaman ke zaman. Contohnya saja, kita berada sekarang di kurikulum 13 dan sebelumnya ada lagi kurikulum 2010 dan sebelumnya kurikulum 2006, dan setiap kurikulum pasti memiliki hal yang harus disesuaikan, entah itu dari jumlah SDM-nya, jumlah SDA-nya, dan banyak soft skill yang harus ditingkatkan di tahun sekarang dan masa mendatang. Maka dari itu, desain pembelajaran adalah salah satu trik atau salah satu cara untuk menjadikan transfer ilmu atau transfer pengetahuan dari peserta didik atau dari guru ke peserta didik secara efektif dan efisien. Nah, dari itu kita simak apa saja prosedur-prosedur yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan atau mengembangkan cara ini agar menjadi lebih efektif lagi. Prosedur dan komponen desain pembelajaran adalah sebagai berikut. Ayat pertama, mendiagnosis kebutuhan siswa, mendiagnosis dan kebutuhan dan identifikasi karakteristik peserta didik. Merupakan langkah awal melaksanakan pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Teknik yang dilakukan dapat menggunakan tes atau dan non-tes yang berhubungan dengan catatan pribadi dan akademik peserta didik. Yang kedua, merumuskan tujuan. Setiap kegiatan pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas karena tujuan merupakan sasaran yang akan ditempuh maupun acuan untuk mengutamakan isi, TIU dan pokok bahasan penunjang TIK karakteristik siswa evaluasi atau materi tes awal SBM revisi 6 kegiatan dan evaluasi pembelajaran. Oke, untuk bagian 3 dari pembangunan perangkat desain pembelajaran, yaitu memilih isi materi tidak hanya terpaku dari buku paket, tetapi kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar ini, kita harus menilai dari 3 aspek, yaitu 1. Minat bakat siswa, 2. Masyarakat dan kebudayaan, 3. Disiplin ilmu. Oke, untuk minat mahasiswa, kita sebagai guru harus melihat kemampuan siswa-siswa kita gitu. Ada khususnya gitu, dia suka matematika, belajar matematika terus. Ada yang sukanya olahraga terus. Tapi kita bisa padukan gitu antara dia suka matematika sama yang suka olahraga gitu, biar di dalam kelas itu kita bisa saling berpadu gitu. 2. Masyarakat dan kebudayaan. Nah, ini nih yang kita tidak bisa memaksakan gitu ya, antara masyarakat Jawa Barat sama Jawa Timur ya, karena kan berbeda kebudayaan. Nah, kita sebagai guru ya harus bisa memadukan kebiasaan lingkungan sekitar gitu dengan materi yang harus diajarkan. 3. Yaitu disiplin ilmu. Nah, ini nih, disiplin ilmu itu yaitu menghususkan atau mendiversifikasikan gitu ya ke pelajaran yang benar-benar ingin ditekuni oleh anak itu gitu. Itu disiplin ilmu ya. Karena Cornelius pernah berkata gitu ya, kalau orang gak disiplin ilmu, dia tidak akan benar gitu. 4. Itu kita harus merorganisasikan klasifikasi kemampuan siswa gitu ya. Nah, di dalam merorganisasikan kemampuan siswa, kita bisa melihat nih siswa-siswa kita yang cepat menangkap sama yang lambat. Nah, kita bisa mengkhususkan ya, untuk yang cepat kita kasih tugas apa gitu, untuk yang lambat kita sesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Nah, karena setiap orang pasti mempunyai kelebihan masing-masing. Menurut Taba,
Kriteria yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan atau memilih pelajaran adalah: 1. Bahan pelajaran harus sahih dan berarti dengan pengetahuan dan perkembangan teknologi. 2. Bahan pelajaran harus relevan dengan kenyataan sosial dan kultur agar siswa lebih mampu memahami dunia tempat tinggalnya dengan perubahan yang terus-menerus. 3. Bahan pelajaran harus mengandung keseimbangan antara keluasan dan kedalaman. 4. Bahan pelajaran harus mencakup berbagai tujuan seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berpikir. 5. Bahan pelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan berhubungan dengan pengalamannya. Dan yang terakhir, bahan pelajaran harus sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar. Langsung saja ke poin kelima, yaitu memilih pengalaman belajar. Memilih pengalaman belajar itu adalah memilih melakukan identifikasi dan penyeleksian strategi atau pendekatan pembelajaran termasuk media dan sumber belajar yang sesuai untuk membelajarkan peserta didik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Poin keenam itu adalah mengorganisasikan pengalaman belajar setelah menentukan strategi atau pendekatan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nah, langkah berikutnya itu adalah mengorganisasi kegiatan-kegiatan belajar menjadi proses pengalaman belajar yang sistematis, efektif, dan efisien. Yang poin terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu komponen terakhir yang harus dikembangkan dalam desain pembelajaran. Pengembangan atau rumusan evaluasi dalam desain pembelajaran harus berorientasi pada proses dan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar dan indikator hasil belajar. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Saya serahkan kepada Sidki yang akan melanjutkannya. Terima kasih. Baik, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Dan kalau ada yang didiskusikan, silahkan diskusikan di kolom komentar. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.